Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. La astagfirullahaladzim, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, monggo sarangan untuk kesempatan minulya menika kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala fi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dene wekdal menika dalu menika kula panjenengan sami saged makembal tunggal wonten ing menika majelis, mugi-mugi tansah pinaringan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Boten supe sholawat salam mugi tansah kunjatuh dumateng junjunganipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumramba dumateng keluarga, para sahabat lan kaum muslimin muslimat, lan mugi-mugi kula panjenengan sami benjang wonten ing yaumil qiyamah pinaringan syafaatipun saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu lan sedaya, hari demi hari, waktu demi waktu berjalan, tiada terasa kita sekarang sudah mendekati pergantian tahun di tahun Masehi ya. Maka sebelum saya menyampaikan yang pokok ini, mari kita memperbanyak introspeksi, memperbanyak mawas diri. Kita meneliti, mengoreksi terhadap kekurangan kita masing-masing, kesalahan kita masing-masing, dosa kita masing-masing, sehingga kita bisa memperbaikinya. Ya, kita bercermin kepada kaca yang bening berupa kejujuran yang akan menampakkan diri kita pada kondisi yang sebenarnya. Karena manusia itu memang makhluk paling sempurna, tapi tidak ada manusia yang sempurna. Maka terus-teruslah kita introspeksi, mawas diri, memulai dari diri kita. Kemudian yang kedua, kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan karunia-Nya kita masih diberi umur panjang, masih menangi tahun ini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu saudara sekalian, kita dipanjangkan umurnya yang barokah, umurnya yang manfaat, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena kalau kita bersyukur, maka pasti Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Sebaliknya kalau kita tidak mensyukuri, maka siksa Allah itu menanti kita. Lain syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, ini yang harus kita lakukan. Yang kedua, setelah kita muhasabah, kemudian yang kedua kita memperbanyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah sedemikian sempurna kepada kita, tiada yang kurang. Nah, terutama nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta
nikmat iman dan Islam ini yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, kita mari senantiasa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu, kata pepatah Arab itu, al-waktu kasoib, waktu itu bagaikan pedang. Nah, kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, maka kita akan terkena pedang, kepencelas dewek. Nah, tapi kalau kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka waktu ini menjadi demikian berharga. Maka dalam surat Al-Asr itu kan kita diingatkan oleh Allah, innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, rugi kabeh manungsa kuwi rugi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam hal kebaikan dan saling menasihati dalam hal kesabaran. Jadi kita manfaatkan waktu-waktu yang ada ini dengan kebaikan. Waktu, kata orang barat itu kan, the time is money. Waktu adalah uang. Nah, bagi kita waktu adalah amal soleh. Jadi jadikan hari demi hari, waktu demi waktu, pergantian tahun, bulan, hari, jam ini adalah dipenuhi dengan kita beramal soleh, ya. Amal yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, kita senantiasa mari berhusnudzon. Berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berprasangka baik terhadap sesama manusia. Situasi kondisi bagaimanapun kita senantiasa berhusnudzon, berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita berusaha untuk berprasangka baik kepada sesama manusia, karena ini adalah perintah agama sebagaimana dalam surat Al-Hujurat itu, kita supaya senantiasa berprasangka baik, jangan kita mengembangkan suudzon, prasangka yang buruk. Nah, yang terakhir, kita senantiasa berusaha untuk membangun semangat optimisme. Optimis. Orang beriman itu senantiasa optimis menatap masa depan. Jangan pesimis. Situasi seperti apapun juga mari kita optimis. Kenapa kita optimis? Karena sudah ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah diantaranya. Sehingga dengan demikian itu kita hindari untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna, yang israf, yang hura-hura, yang mendekati kepada kemaksiatan, perbuatan dosa, perbuatan fahsya, perbuatan mungkar, dan seterusnya. Nah, ini sekedar refleksi bagi kita di tahun 2002 ini yang sekarang sudah memasuki hari yang ke-26 ya, besok 27 ini. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam rangka itu kita mari bersama-sama berusaha meraih sukses ya. Meraih sukses baik di dunia maupun di akhirat. Maka Al-Quran memberikan prinsip-prinsip umum supaya kita ini meraih sukses dalam kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Yang pertama adalah semua yang ada adalah milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita ini semuanya milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Bahkan bumi dan seisinya adalah milik
Allah. Walaupun sekarang dimiliki dengan sertifikat, dengan BPKB, dengan tanda kepemilikan dan lain sebagainya, tapi itu semuanya adalah sementara. Hakikatnya adalah semua milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi prinsip bagi kita untuk meraih kesuksesan. Nah, kepemilikan sementara oleh manusia atas apa yang ada harus diperoleh melalui cara-cara yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyampaikan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali Dia mengubahnya sendiri, ya. Jadi kita ini walaupun kita dititipi, walaupun itu semua milik Allah, tapi kita tetap berusaha, tetap ikhtiar, walaupun itu adalah bersifat sementara. Maka dari itu, Bapak Ibu saudara sekalian, ini saya mengutip tulisan dari salah satu ulama ini, ya, dari Hasan Asy'ari Ulama'i. Ada 9 konsep supaya kita ini bisa meraih yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, yang kita impikan, yaitu ada 9 S. Yang pertama adalah berusaha sendiri. Tadi sampaikan, sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebagaimana dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Jadi kita hendaknya berusaha sendiri. Panjenengan meraih sukses itu kan karena usaha sendiri. Kita ini meraih sukses karena sendiri, ya, sehingga kita tidak bergantung kepada orang lain, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Dawud, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang S yang kedua adalah sungguh-sungguh. Nah, ini. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan kebaikan, dengan sebaik-baiknya. Jadi man jadda wajada, barang siapa yang berusaha maka dia akan meraih kesuksesan. Jadi kita sungguh-sungguh, kita berjuang, berjihad dalam hidup dan kehidupan ini supaya kita ini bisa meraih sukses. Sungguh-sungguh, serius, temenanan, tidak main-main dan seterusnya. Nah, ini yang kedua, Bapak Ibu saudara sekalian, berusaha dengan sungguh-sungguh, tak kenal lelah, tak putus asa, dan dia senantiasa berusaha meraih yang dicita-citakan, yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, berusaha ke seluruh penjuru, karena dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjuru dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Jadi kita ini berusaha dalam setiap penjurunya, ya, dalam setiap aspeknya, baik itu kelemahannya maupun kekurangannya, kita tetap berusaha supaya itu semuanya bisa kita raih. Nah, yang keempat, Bapak Ibu saudara sekalian, ini berusaha di setiap kesempatan. Maka dalam dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa kalau kita sudah menyelesaikan masalah, maka kerjakanlah sungguh-sungguh urusan
urusan yang lain, ya. Jangan sampai kita sudah menyelesaikan suatu masalah, kemudian kita tidak menyelesaikan masalah berikutnya, maka masalah-masalah itu akan menumpuk dan akan menjadi beban yang berat bagi kita. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Atau kita pada ayat yang lain, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Nah. Kemudian yang kelima, berusahalah sekarang juga, jangan menunda-nunda. Ya, jangan suka menunda pekerjaan yang bisa dilakukan sekarang, kerjakan sekarang. Kecuali yang belum bisa sekarang, maka ini bisa dikerjakan pada lain waktu. Kemudian yang keenam, berusaha sistematis, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam barisan yang teratur. Dalam barisan teratur seakan-akan mereka seperti sebuah bangunan yang tersusun kokoh. Bagaimana dalam surat As-Saff ayat 4 ya, surat yang ke-61 ayat 4. Jadi mereka itu seperti bangunan yang tersusun kokoh. Nah, ini. Sofan ya, ka'annahum bunyanun marsus. Kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu saudara sekalian, berusahalah untuk melihat atau soroti kekurangannya. Setiap manusia pasti ada kekurangannya, setiap manusia pasti ada kesalahannya, setiap manusia pasti ada kelemahannya. Maka itu hendaknya disiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedelapan, berusaha sempurna dalam kesempatan berikutnya. Nah, maka tadi saya menyebut dalam surat Al-Hasyr ayat 18, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan hendaklah memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian yang kesembilan, yang terakhir, yaitu dengan berusaha sesuai dengan ridho Allah. Jadi kita menyesuaikan supaya yang kita lakukan ini adalah diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai yang dilakukan ini kita tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, inilah diantaranya beberapa konsep kemajuan yang disampaikan oleh Hasan Asy'ari Ulama'i mengenai bagaimana prinsip berusaha sebagaimana dikutip dalam Al-Quran disesuaikan dengan pendapat para ulama dan juga dengan situasi kondisi yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana kita menyikapi keberhasilan yang dibimbing dalam Al-Quran? Nah, ini. Bagaimana supaya kita ini bisa menyikapi keberhasilan yang dibimbing dalam Al-Quran. Yang pertama adalah dinikmati sebagian. Nah, jadi yang kesuksesan yang kita raih ini sebenarnya yang kita nikmati itu hanya sebagian saja. Maka Allah berpesan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88, makanlah yang halal bagi kamu dari sebagian yang telah Allah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita ini hanya menikmati sebagian kecil saja dari nikmat Allah yang kita terima.
Tidak semuanya kita nikmati. Nah, maka inilah perlunya kita ini menyandarkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita sudah umurnya sudah mulai senja, sudah banyak yang dihindari. Nah, arep mangan kiye wis ora ulih, mandang ana ulih anu wis ora kuat. Nah, wis ora kuat. Nah, ana lanting angka 8 kan ya ulih-ulih bae mangan, ya ulih bae niku. Tapi untune wis pada potol. Nah, misalnya ini. Jadi tidak semua nikmat Allah itu bisa kita nikmati secara sempurna yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka dari itu yang kedua kita hendaknya mensyukuri. Bagaimana dalam surat Ibrahim ayat 7 yang saya bacakan tadi. Jadi kita ini menyikapi keberhasilan itu dengan mensyukuri nikmat Allah. Kemudian yang ketiga disosialisasikan sebagian. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak dianiaya. Nah, ini. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 272. Jadi kita nafkahkan harta kita ini, itu pun sebagian, tidak semuanya, masih ada yang disisakan. Ya. Harta yang kita miliki, nikmat Allah yang kita terima, itu hanya sebagian kecil yang bisa kita nikmati, hanya sebagian saja yang bisa kita berikan kepada orang lain. Maka apa saja yang kita lakukan kebaikan itu adalah akan kembali kepada diri kita. Nah, yang keempat, Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang kita terima itu, nikmat Allah yang kita terima itu, kesuksesan yang kita terima itu hendaknya untuk menghalangi kemungkaran. Nah, jadi jangan sampai yang kita terima itu malah menjadi fasilitas kemungkaran, tapi hendaknya bisa menjadi penghalang kemungkaran, menjadi fasilitator kebaikan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia supaya menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Surat Ali Imran ayat 110. Jadi nikmat yang diberikan Allah ini hendaknya berusaha kita manfaatkan untuk menghalangi kemungkaran, menghalangi kemaksiatan, menghalangi perbuatan dosa. Justru sebaliknya adalah untuk fasilitas bagi kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya kita ini tetap kita ini melaju dalam kesuksesan, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertakwa inilah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Hanya orang bertakwa yang mendapatkan keberuntungan.
Jadi nikmat yang diberikan Allah ini hendaknya bisa menghantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Insya Allah mudah-mudahan kita ini dengan usaha semacam ini, berangkat pengajian ke masjid jamaah, mengikuti kegiatan-kegiatan kebaikan, beramal soleh, mudah-mudahan kita ini termasuk golongannya orang yang bertakwa, ya, dengan tanda-tanda yang sudah sering kita bahas gitu ya. Kemudian yang kedua, ini hendaknya menjadi media bagi kita untuk beramal soleh. Kesuksesan, kenikmatan yang kita terima ini adalah media bagi kita untuk beramal soleh. Semuanya saja sebagai amal soleh, bukan sebagai amalan yang salah, tapi amal yang soleh. Monggo kali disamping ibu nggih. Kali disambi niku unjukane kali daharanipun. Nah, dalam beramal ini kita juga sesuai dengan pedoman, sesuai dengan petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita senantiasa istiqomah, yaitu sabar, teguh, tak gentar, siap siaga, dan jernih dalam memandang kebaikan di dalam kesamaran. Jadi kita ini istiqomah. Istiqomah itu ya mangler, terus dalam kebaikan, konsisten dalam kebaikan. Jadi kita beribadah itu tidak musiman. Ibadah tidak hanya di bulan puasa tok, nggone sregep. Tapi di bulan yang lain kita juga tetap sregep, Pak. Puasa kan nggo latihan. Men kon pada sregep ngibadah. Bar gue diharapkan kon pada tetap sregep goleng ibadah. Aneh ini. Langko aku ngibadahnya puasa bae lah. Iya, mana ke suara puasa ya balik maning. Ya menungsa mana sifatnya kayak niku nggih, sing sabar niku nggih. Maka kita ini berusaha istiqomah ya. Jangan sampai kita ini semangatnya itu musiman. Semangatnya itu obor kelari utawana obor kelaras. Semangatnya kita ini jangan seperti mental kerupuk ya. Ya tetap semangat, Pak. Mien ya sergap ngibadah, ya tekan siki sergap ngibadah ajeg bae. Nah inilah, karena kan kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Titi mangsane dipendet dening Gusti Allah, moga-moga kula panjenengan sami dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, banyak yang menghalangi bagi kita meraih kesuksesan yang diharapkan dalam Quran. Antara lain yang pertama adalah tujuan yang sesat. Ini bahasanya macam aneh-aneh nih. Tujuan sesat, tujuan yang tidak benar dalam hidup. Hidup itu kan dalam Quran disebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Urip ki nggo ngapa?
uripnya mukur nggo ngibadah. Mangan yang nggo ngibadah, nginum diniati nggo ngibadah. Kepriwe men mangan nggo ngibadah, nginum nggo ngibadah, diniati bismillahirrahmanirrahim. Apa nang nginum karo mangan sing ora merekna dadi ngibadah akeh. Siji bisa panganane utawane nginumane sing ora halal. Kan wis orang merekna dadi ngibadah niku. Ora halal utawane haram kuwi ana werna loro, siji barange, nomor loro carane. Barange sing haram contone apa? Nah, contohnya minuman keras. Contohnya yang disebut dalam surat Al-Maidah itu hurrimat ngalaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir dan seterusnya. Seneng mangan misale getih. Ana nyembelih ayam diadangi terus digoreng. Pantes-pantesnya enak apa ya? Sapi akeh banget iki diodongi karo baskom. Itu termasuk yang dalam Quran. Pokoknya nang Quran medeni bahati gawat niku nggih. Hurimat ngalaikumul maitatu wadamu darah atau bangke. Nah, kuwi sing haram. Walahmul khinzir atau daging babi ya, celeng. Apa ana wong mangan kaya gue akeh. Jenengan nek orang hati-hati mampir nang sate jegi-jegi kan undarane gambare udah gambar ya gue. Enak temen ya, esuk mangan maning lah. Iya. Lah nang daerah kene kula jenengan sampean nu gampang kepenak nang ngeri. Nek mene ring ana sinang ngari ngendi? Daerah non muslim. Nah, ini. Jadi inilah Bapak Ibu saudara sekalian diantaranya. Kemudian makanan minuman yang haram dalam pencariannya, memperolehnya. Buah-buahan nangka, gori halal tapi anu golek nyo. Dadine haram. Iya. Nah inilah. Jadi ini tujuan-tujuan yang tidak benar ini. Banyak orang yang dalam hidupnya wis kayak oleng. Jika kayak wong oleng. Ya, karena berbagai macam masalah akhirnya jadi oleng. Tujuan uripe wis jadi ngleup, jadi ganti wis. Orang nggo ibadah maring Gusti Allah kuwe. Jadi apa-apa jadi maksiat akhirnya. Tapi nek wong beriman apa-apa jadi ibadah. Nah, apa-apa jadi ibadah. Luar biasa ini. Jadi ini yang menghalangi kesuksesan bagi kita. Nah, jadi tujuannya sesat atau dalam bahasa agamanya itu adalah mendustakan Allah, ngelomboni maring Gusti Allah. Ujar-ujarnya Gusti Allah bisa dilomboni, ya ora bisa. Padahal kita yang membohongi diri kita sendiri. Allah itu nggak mungkin bisa dibohongi, Allah Maha Tahu. Nah ini. Jadi inilah banyak orang sekarang, orang ulama-ulama rohib-rohib zaman dahulu itu kan memasukkan ayat-ayatnya untuk apa? Kepentingan dunia. Nah ini. Sekarang mulai banyak. Sehingga setelah yang pertama ini menghalangi kesuksesan dalam kehidupan ini, yang kedua adalah caranya yang tidak benar, caranya sesat.
Contohnya adalah tipu daya ngelomboni, seneng ngelomboni. Wong nek ngelomboni pisan ngerasa bersalah, tapi nek wis ngelomboni pindho ping 3 ping 4 wis ora kerasa salah, wis biasa. Cara sekrupeke wis lejek, wis ora bisa kenceng, anu wis biasa. Tuli bagi kita nek anu nglombo rasane kaya kadang-kadang bareng lomba terus ngulas dada anu duh aku nglombo iki ya aku asal ngomong bae kayaknya. Nah ini membahayakan itu, dan termasuk penyakit menular kowe sing jenengan ning nglombo tuli penyakit menular. Wis nglombo pisan garing nglombo seteruse. Nah niku kan. Kemudian melampaui batas israf. Nah, apa-apa nek berlebihan kan ya ora apik lah. Wong anu pit ukurane takrane nggo gawa gabah sekintal, nggo gawa 5 kintal ya bendeot nggih. Ora nganggo ukuran. Nah menungsa juga ana ukurane. Nah niku. Mangkane kula njenengan sami miyen bersyukur kudune maring Gusti Allah. Kon salat 50 waktu. Ora takrane wong cilik-cilik zaman siki pada ringkih-ringkih nggih. Sing akhirnya alhamdulillah kon salat ngukur 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, lan isya. Ge akeh sing pada bebeh, pada bolos. Paling angel mulang nang bocah sekolah ge sing babagan salat 5 waktu, Pak. Kepriwe carane jajal? Nang sekolah wis dibiasakna. Salat duha saben dina, salat duhur saben dina, bali ngumah prei pada ora salat. Mun kepriye cecet niku. Ah niku. Jadi ini orang-orang yang melampaui batas ini. Nah, yang lebih bahaya itu adalah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ora apa-apa. Ora apa-apa dipangan bae kowe. Anu. Diadangi bae kowe diadangi. Oh gampang njaluk ngapura ning Gusti Allah. Menggampangkan urusan. Segala sesuatu itu dalam surat Al-Maidah itu boleh dalam keadaan darurat. Nah, sing bisa ngukur darurat orane tulis kula njenengan sami. Darurat kowe kepriwe? Ora ana liya panganan kejaba kowe, aku nek ora mangan kowe dadi mati. Utawane urip saurip. Contohnya jenengan lagi maring anak arep mancing maring Nusa Kambangan, ijig-ijig ana angin gede kampul-kampul. Wis ora tekan Nusa Kambangan, ora tekan Cilacap maning, tekan nang aring pulo ngendi mbu jenengane kana. Nang kana ora ana panganan liyane kecuali celeng. Ya kepriwe maning pangan bae wis. Nah, tapi ya wis pisan kowe bae baca wis bali ngumah malah ketagihan enak gene kae ya. Dagingnya kenyil-kenyil ya. Nah, ini bisa merusak tujuan daripada kesuksesan kita, sehingga ini hendaknya kita jauhi yang demikian itu. Jam pira iki ya? Mulainya jam 8:00 cepat jam 9:00 iki. Jadi ini menghindari dari cara-cara yang sesat, termasuk sihir. Aku nang maca berita siki ngeri ke. Pesulap merah nantang sok aku di santet kowe. Angger aku mati santet aku percaya karo santet kudu piye. Nang medsos niku Pak. Santet aku gue kok. Wah nen ya hebat gitu. Nah sihir itu tidak boleh. Termasuk diantaranya ini merusak. Merusak tatanan gue sih. Ya cara-cara biasa-biasa baik lah. Cara sihir, cara perdukunan gitu kan. Ya kita berdoa kepada Allah. Kita mohon kepada Allah. Nah ini. Ya kita menjauhkan diri dari minta pertolongan kepada setan. Jangan sampai itu.
Nah, setan dijaluki pisan, dijaluki pindo, oh, rumana. Nate mireng nggih ceritane zaman cerita lagi cilik kan sering diceritane niku kan cerita niku. Dari zaman biyen gua ana wit angker. Ana wit angker gede banget. Sampeyan disembahi dipundi-pundi dianggap keramat. Nah, anak jenengane kanane dijenengane Abid. Seorang ulama Abid itu ingin memberantas kemusyrikan. Dhewekne nggawa bel ya, cara sikile nggawa slenso lah. Nggawa slenso, nggawa bel, terus pohonnya itu mau ditebang. Nah, itu kan kemutan cerita mien zaman cilik. Bahasa nantang andalan diadang nang setan sing membo-membo yang berwujud menjadi manusia. Diadang arep-maring di aku arep negor wit kae aja ditegur kae eman-eman nggo penghasilan nggo devisa nggo prati apa dan sebagainya ora kae kudu ditegur kemudian terjadilah perkelahian kalah setan nang ngaring wong kowe mau jadi setelah kalah minta ampun akhirnya menawarkan diri wis siki iki baen kawit tulung aja ditegur mengko kowe bali ngomah tangi turu esuk-esuk nang ngisor bantal ana duit atusan ewu pirang-pirang karo emas pirang-pirang sing bener kowe aja nglomboni temenan wis akhirnya ora sida meneruskan perjalanan negor wit suwe mau bali ngomah terus tangi turu temenan esuk-esuk duit pirang-pirang nang isor bantal Pak. Isor bantal ana duitnya ana mase. Apa ora seneng jajal. Wis hari pertama, hari kedua, hari ketiga wis ora ana. Esu jengkel. Terus marani anak arep negor wit sing kowe mau. Nang tengah dalan diadang. Nang ngaring kowe. Arep maring ndi arep negor kae wit sing kae. Kene ditegur, mbok usuli hadiah semendina ora nglomboni kowe. Nah, wis beda niate nggih. Kalau yang pertama itu niat karena Allah, yang kedua niat karena wis dilemboni nang setan. Nah, akhirnya ya orang itu tidak bisa menebang itu. Dia kalah oleh setan itu. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara sekalian betapa ini menjadi perhatian bagi kita supaya jangan sampai menukarkan akidah kita ini dengan harga yang sangat murah. Nah, jadi dalam Quran itu janganlah kamu menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Jangan sampai kita ini menukar kebenaran hanya dengan sedikit harta atau sedikit uang yang bisa menyebabkan kita ini tersesat. Maka yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, ini hendaknya kita menghindari dari implementasi kesesatan. Apa itu? Berupa kufur nikmat. Nah, banyak ayat-ayat yang mengisyaratkan hal ini. Jadi banyak orang yang kufur nikmat. Maka dalam Quran itu kan disebut qalilam ma tashkurun. Hanya sedikit orang-orang yang bersyukur. Moga-moga kalau jangan sampai termasuk wong sing setitik, sing bersyukur gue. Wong nang Quran disebut qalilam ma tashkurun. Mukur setitik tok wong sing pada gelem bersyukur, sing bisa bersyukur ya. Alhamdulillah. Uli rezeki, alhamdulillah, tangi maning dan sebagainya. Alhamdulillah mendapatkan kenikmatan yang lain. Nah, yang bisa merusak itu apabila orang itu kufur nikmat, yaitu dia tidak menyandarkan keberhasilannya itu karena Allah. Contohnya siapa? Korun, contohnya Sa'labah, contohnya adalah orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk para pembesar-pembesar, Raja Namrud, Raja Fir'aun,
dan mereka-mereka yang memusuhi para nabi dan para rasul. Nah, ini menghalangi kesuksesan, menghalangi kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Bapak Ibu saudara sekalian, mudah-mudahan yang saya sampaikan sedikit ini bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.